Sekilas jika kita melihat hanya dari hasil akhir film-film selatan, angka 1000 crore semudah itu ditembus dengan gampang. Triple R misalnya tembus 500 crore dalam waktu 3 hari. Tak jarang kita merasa seperti dibohongi, kenapa sekelas film daerah yang diduduki Bollywood selama puluhan tahun bisa mengalahkan pendapatan dunia film Bollywood. Dan kini tinggal satu film Bollywood yaitu Dangal yang tak dikalahkan film selatan dalam hal penghasilan. Sebagus itukah konten selatan sampai merampas popularitas Bollywood? Sampai-sampai tembus 1000 crore itu kelihatannya sangat gampang. Tak ada yang segampang itu guys, beginilah perjuangan selatan menembus angka ribuan crore dengan film-filmnya. Pertama, siapa lagi yang mau mendukung industrinya kalau bukan warganya sendiri? Kita mengambil contoh KGF dan sequelnya dari industri paling kecil di India, Kanada atau Sandalwood. Fakta pahit di balik industri Sandalwood adalah banyak kekurangan di industri film mereka. Industri film ini memiliki pasar yang terbatas, infrastruktur seperti studio yang baik, lembaga film, pembiayaan film hingga bioskop yang bagus juga mereka kekurangan. Harga tiket di Kanada tentulah sangat rendah dibanding Tamil, Telugu, bahkan Hindi. Film produksi mereka harus melewati banyak pertimbangan sebelum ditayangkan di bioskop kota luar Kanada. Tapi dengan keberanian membuat film seperti KGF, akhirnya industri Kanada bisa diakui karena konsep dan orisinilnya. Warganya kompak mendukung KGF dengan paling banyak menyumbang pendapatan. Tiba di sequelnya, akhirnya KGF 2 sudah bisa dipromosikan PH besar Bollywood Excel Entertainment, dapat anggaran besar sehingga orang bisa menonton film Kanada di seluruh dunia. Setelah dukungan dari warga negara bagian sendiri, sumbangan pendapatan terbesar film selatan juga dari luar negeri. Seperti banyak kasus, selatan tidak semulus industri Bollywood untuk meyakinkan pasar luar negeri. Kita ambil contoh film Triple R. Meskipun film ini adalah film ketiga Raja Rajamouli yang sudah populer dengan ribuan crore-nya, Triple R tidak mudah menembus Amerika Utara. Ya, Amerika Utara adalah salah satu target audiens film India yang paling banyak menyumbangkan pendapatan. Untuk sampai ke Amerika, tim produksi Triple R harus bernegosiasi lama. Segalanya diperiksa mulai dari reaksi trailer, bagaimana euforianya di negara asalnya, kemudian ditayangkan seminggu hingga 3 minggu percobaan, hingga akhirnya bisa ditayangkan lebih lama. Amerika tidak segitu terbukanya kepada film India karena 3 faktor, durasi, lagu dan tarian dan aksi yang konyol katanya. Tapi setelah Triple R tayang, penonton di sana konon berharap durasinya agar bisa lebih panjang lagi. Sebenarnya audiens di Amerika itu adalah orang India sendiri yang kebanyakan merantau di sana. Kita hanya berbicara film selatan kelas A di sini guys. Jadi mengapa selatan seperti Bahubali dan kawan-kawannya mencapai 1000 crore dengan mudah? Karena anggarannya yang super mahal. Film anggaran besar itu sangat menguntungkan filmnya sendiri. Pertama, penonton pasti penasaran. Kedua, anggaran bisa membuat film jadi lebih mewah. Entah itu efek visualnya, kostumnya, atau kecanggihan setnya. Jadi film anggaran besar itu mempromosikan dirinya sendiri. Lihatlah Bahubali 1, 2, KGF 1, 2, atau Triple R, atau Pushpa, anggaran besar tidak akan membohongi koleksinya. Atau ambil contoh yang gagal meski anggarannya tinggi, misalnya Entiran 2 dan Saho, meski gagal, pendapatannya masih lebih tinggi 100 hingga 150 crore dari anggarannya. Satu yang terbaik dari selatan, anggaran tinggi benar bertanggung jawab pada konten filmnya. Dan pada akhirnya penonton Hindi atau penonton di Bollywood lah yang menjadikan film selatan lebih sukses.
Di utara adalah tempatnya menonton dengan paling nyaman, memadai dan tentunya bisnis tiket lebih mahal dibanding daerah asal film. Apalagi Bollywood sekarang dalam fase yang tidak disukai oleh warga Hindinya sendiri. Hadirnya industri selatan beberapa tahun belakangan ini, Hindi menyumbangkan pendapatan tertinggi untuk film selatan. Rata-rata film selatan untuk anggaran film standar, mereka hanya bisa menembus angka 100 crore penghasilan dan menjadi blockbuster. Dengan dukungan penonton Hindi di utara, film selatan itu bisa ditambahkan 200 hingga 300 crore penghasilan oleh penonton utara. Jadi bisa dibilang satu film selatan sudah jadi blockbuster di selatan, masuk ke utara menjadi all-time blockbuster. Itulah guys, industri Bollywood harusnya bersyukur memiliki masa penonton yang sangat baik. Bollywood harusnya menyajikan film yang bermutu, orisinil untuk meminta kembali penontonnya. Bukannya meremake selatan atau merekrut pemain film selatan supaya laku. Ya, perjalanan menembus 1000 crore dengan mudah tentu tidak hanya didukung industrinya seorang diri. Film selatan yang sukses besar itu adalah film yang rilis di 5 bahasa di seluruh dunia. Bagi kita yang aneh mendengar bahasa selain Hindi, ternyata di negara India terbalik loh guys. Misalnya film Kanada, meski Tamil, Telugu atau Malayalam juga dari selatan, tapi mereka kurang tertarik menonton film mereka satu sama lain kalau bukan dalam bahasa mereka masing-masing. Dengan rilis di 5 bahasa, satu film India Selatan itu bisa mengoptimalkan pendapatannya. Pendapatan 4 bahasa itu lebih tinggi jumlahnya daripada pendapatan luar India faktanya. Itulah guys mengapa film selatan bisa menembus 1000 crore dengan sangat gampang. Ya, ini baru saja permulaan bagi selatan guys. Kedepannya bisa jadi banyak hal mengejutkan dari selatan. Semoga Bollywood bisa optimal kembali juga ya.